Ya, seperti kita ketahui bahwasanya proses Gurdi itu ya ada bermacam-macam juga ya. Jadi proses Gurdi itu merupakan salah satu proses pemesinan ya, di mana prosesnya itu dia apa namanya ini ya menggunakan mesin Gurdi, mana pahatnya itu nanti dia akan melubangi ya, artinya dia membuat lubang, bisa membuat lubang ya, bisa memperbesar lubang ya, bisa juga untuk memperhalus lubang itu sendiri ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan pada proses Gurdi. Nah, kalau kita lihat pada bagian yang A ini adalah untuk memperhalus ya, memperhalus dari lubang. Kemudian pada bagian B ini adalah tab ya, tapping. Ini berfungsi untuk membuat ulir dalam ya. Jadi ini ulir dalam atau memperbesar ulirnya ya. Sorry maksud Bapak itu dia apa namanya ya, memperhalus dari permukaan dari ulirnya itu sendiri ya, sehingga nanti ukuran ulirnya sesuai dengan yang diinginkan ya. Nah, kalau kita lihat lagi di sini juga ada counter boring ya, jadi dia melakukan pembuatan lubang ya, bor, jadi dia membor, boring. Kalau ini memperhalusnya, kalau dia ini dia membuat lubangnya ya, atau dia memperbesar lubangnya. Memang dalam proses Gurdi ini kita tidak bisa sekaligus ya. Jadi misalkan ketika kita membuat lubang dengan diameter tertentu, misalkan saudara mau membuat lubang dengan diameter 20 mm. Saudara tidak bisa langsung memakai pahat Gurdi dengan diameter 20 mm ya. Harus dilakukan dulu secara bertahap. Mungkin mulai dengan 6 mm dulu atau 8 mm gitu ya. Kemudian naik 2 mm, 2 mm sampai nanti kita menggunakan pahat Gurdi itu yang ukurannya sebesar 20 mm. Kemudian ini juga untuk counter sink, jadi sinking ya. Jadi dia sudah ada lubangnya, kemudian membuat bagian yang yang mempunyai kemiringan seperti ini. Jadi lubangnya agak menjorok sedikit ke dalam, ada terjadi perbedaan diameter ya antara di permukaan dengan bagian dalamnya. Kemudian ini digunakan untuk centering, jadi untuk center ya. Jadi misalkan digunakan untuk proses bubut, biasanya di center dulu dengan dicari dulu titik tengah dari ditandai titik tengah ya dari benda kerja yang akan diproses, sehingga nanti memudahkan kita ketika melakukan proses bubut ya. Nge-lag ya. Ceceknya ya bang, nge-lag kau nih. Sinyalku juga nge-lag bang. Ini nge-lag, jangan nge-lag. Tunggu aja bang, tunggu. Pramod, makan dulu. Lanjutkan ya.
Maaf tadi Bapak unmute sebentar. Kemudian yang bagian F itu adalah spot facing, jadi di bagian permukaannya saja ya, yang di apa namanya, di titik tertentu dari permukaan itu di facing ya, artinya dibersihkan ini di bagian permukaannya, mungkin lubangnya tadi permukaannya ini tidak rapi gitu ya, jadi dilakukan proses facing. Biasanya ini untuk proses finishing dalam proses pembuatan lubang. Kemudian ini gambar dari proses gurdi ya. Ini adalah proses drilling ya, atau proses pembuatan lubangnya. Ini pahat gurdinya itu sendiri. Kemudian ini adalah pemegangnya ya, pemegangnya. Kemudian nanti di mutar, ini yang mutar ya, spindalnya ini yang mutar. Kemudian nanti dia juga turun dengan diberikan kecepatan makan ya. Jadi pahat ini di samping dia mutar, dia juga turun ya, untuk membuat lubang sesuai dengan diameter yang atau sesuai dengan kedalaman yang diinginkan ya. Kemudian ini adalah bentuk dari pahat gurdi itu sendiri ya. Pahat drill itu dapat saudara lihat di sini. Nah, jadi dia di sini ada dua mata potong ya. Jadi mata potongnya ada dua, sehingga pahat gurdi ini dalam perhitungannya nanti dia menggunakan dua. Jadi dia termasuk yang bermata potong jamak, tapi hanya dua ya. Nanti pahat kita bahas tersendiri. Kemudian kita masuk kepada elemen dasar dari proses gurdi itu sendiri. Jadi dapat saya lihat ini adalah ilustrasi dari proses gurdi ya. Ini adalah ilustrasi dari proses gurdi, di mana dapat saya lihat di sini. Ini benda kerjanya ini dipotong ya. Nah, ini dipotong, gambar potongan ini. Jadi dia dipotong. Kemudian kelihatan di sini posisi dari ujung dari pahat gurdinya ya. Jadi dapat saya lihat ya sudutnya lebih kurang ini 60 120 ya. Kurang, kalau biasanya ini 60, ini 60 standarnya ya. Biasanya dia menggunakan sudut 60 derajat. Sehingga sudut potong utamanya atau sudut KPR-nya itu dia merupakan setengah dari sudut ujungnya ini ya. Jadi kalau seandainya sudut ujungnya 120 ya, 120 itu dia dari sini ya. 120 itu dia dari sini ke sini ya. Jadi 120. Ini sudutnya lebih kurang 120 ya. Jadi karena ini sudutnya adalah 120, maka sudut KPR-nya ini, sudut pahatnya ini, karena pahatnya kan dua. Karena pahatnya dua ya, jadi dia tinggal saudara bagi dua saja ya sudutnya ini ya. Jadi sudut potong utamanya menjadi setengah dari sudut ujung ya. Kemudian diameter pahat itu sendiri ya. Itu informasi dari pahat. Sebentar.
Bill. Habis ngevlog Bill. Bill Celintong. Kepala Niko. Kerjain lo dulu tugas itu. Lagi ngerjain tugas nih. Bisa Zar, Zar. Oh, baik, kita lanjutkan ya. Ini informasi yang didapatkan dari pahat ya. Dia berarti ada diameter pahatnya sendiri, kemudian sudut KPR-nya, sudut potong utamanya. Jadi sudut potong utama ini adalah setengah dari sudut ujung ya. Nah, ini sudut ujungnya yang tadi. Ya. Kemudian sudut KPR-nya seperti ini, seperti yang dapat saudara lihat itu ya. Itu dia adalah sudut KPR-nya dari dari titik ini, dari sumbu ke bagian ujung atau ke bagian pahat ya, ke bagian mata pahat. Nah, itu adalah sudut potong utamanya atau sudut KPR-nya ya. Kemudian dari benda kerjanya sendiri itu adalah panjang pemotongan ini ya, LW atau panjang pemotongan dari sini sampai ke titik ini jika seandainya dia sampai tembus ya. Kemudian dari mesin gurdinya sendiri nanti yang akan saudara atur di mesin gurdinya adalah ada VF atau kecepatan makan dan putaran spindel ya. Jadi yang diatur di sini ada kecepatan makan, ada putaran spindel. Baik, kita lanjut. Ini adalah elemen dasar dari proses gurdi itu sendiri ya, dapat saudara lihat di sini elemen dasarnya adalah ada kecepatan potong, di mana rumus kecepatan potongnya sama dengan rumus fresh dan bubut ya. Rumusnya adalah PdN per 1000 ya. D-nya ini adalah diameter rata-rata. Kemudian N-nya ini adalah putaran spindel ya. Kemudian ini diketahui ya, VF-nya ini diketahui ya. Ini diketahui VF-nya karena disetting dari mesin. N-nya putaran spindel diketahui. Z ini adalah jumlah mata pahatnya. Jumlah mata pahatnya ada 2 ya. Kemudian yang tidak diketahui adalah FZ, gerak makan per gigi ya. Nanti kalau untuk gerak makan per giginya tinggal saudara pindahkan. Jadi itu tinggal saudara pindahkan untuk gerak makan per giginya ya. Mas Bapak itu rumusnya ini tinggal saudara pindahkan FZ ke sini, maka atau FZ sama dengan VF-nya ini dibagi dengan N kali Z ya. Jadi itu adalah rumus dari FZ atau gerak makan per giginya. Kemudian A-nya itu kedalaman potongnya. Kedalaman potongnya adalah D per 2. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa pada proses bubut ini, pada proses gurdi itu gerak makannya adalah D per 2.
dari mana datangnya D per 2? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Siapa yang bisa menjelaskan kenapa dia D per 2? Artinya setengah dari diameter. Itu adalah A-nya, ya, atau kedalaman potongnya. Kenapa dia D per 2? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Atau mau bawa panggil aja? Halo? Pramudia Putra? Pramudia? Siap saya, Pak. Siap saya, Pak. Kenapa tadi kenapa kedalaman potongnya itu dia D per 2? Bisa nggak kira-kira menjelaskan? Kenapa dia D per 2? D per 2 artinya dia kan setengah dari diameternya ini. Ya, setengah diameter itu adalah kedalaman potongnya. Kenapa dia kedalaman potong? Kenapa kedalaman potong? Dia kan melakukan proses pemotongan kan? Kenapa dia tidak ke bawah gitu ya? Kenapa dia ke samping? A-nya itu kenapa ke samping dia? Ya, artinya D per 2 kan kiri kanan dia kan. Kenapa dia kedalaman potongnya itu kenapa ke samping? Kok nggak ke bawah dia gitu kedalaman potongnya? Alasannya kenapa itu? Ke bawah itu apa ke dalam? Pak. Ya, kenapa? Putus-putus. Pak, tadi dari WC, Pak. Jadi dari WC apa hubungannya dengan pertanyaan Bapak? Enggak, tadi enggak kedengeran, Pak. Tapi direkam juga, Pak, di HP. Nanti diulangi lagi, Pak. Bukan, pertanyaan Bapak sekarang, kedalaman potongnya ini, A-nya ini D per 2. Kenapa dia D per 2? Bisa nggak saudara menjelaskan? Nggak ada hubungan dengan dari WC. Siap, tidak bisa, Pak. Yang lain ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Fadilah apa ini? Fadilah Akbar. Siapa? Kenapa A-nya ini ke samping dia? Kedalaman potongnya kenapa ke samping? Kenapa dia motongnya ke samping gitu? Bisa nggak? Karena mata bornya terletak di samping, Pak. Mata potong. Yang lain? Jadi makannya ke samping, Pak. Yang lain ada yang bisa menjelaskan? Kenapa dia A-nya itu D per 2? Ya. Ya, mungkin benar ya apa yang karena dia arah matanya itu dia samping, Pak. Samping, tapi dia kan pahatnya ini kan di awal sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya, dia dua-duanya gerak potong dan gerak makan dilakukan oleh pahat. Gerak potong dan gerak makan dilakukan oleh pahat. Gerak potongnya itu dia memotongnya kemana? Memotongnya kan gini dia kan? Atas ya. Gini dia motongnya kan? Motongnya kan? Atau boleh sebaliknya arahnya misalkan. Arah sebaliknya ke sini dia. Boleh juga kan? Artinya apa? Ketika dia melakukan proses pemotongan, itu dia ke arah samping kiri atau kanannya kan? Kanannya. Sehingga seberapa yang dia potong? Tentu yang dia potong itu adalah sebesar setengah. D per 2 untuk satu mata potong pahatnya ini ya. Makanya dia rumus untuk ini adalah D per 2.
Kemudian yang ke bawahnya itu apa? Yang ke bawahnya itu adalah gerak makan ya, karena dia translasi ya. Nah, itu adalah gerak makan. Yang ke bawahnya itu dia gerak makan ya. Nah, ke bawah itu adalah gerak makannya. Atau samping ini adalah kedalaman potongnya atau gerak potongnya itu ya. Jadi ini adalah gerak potongnya ya, atau memotongnya berarti VF-nya arah ke situ, VC ya, V cutting, velocity cutting. Sedangkan ke bawahnya itu adalah VF-nya ya, velocity feeding-nya ya, jadi feeding-nya ke bawah. Sehingga apa? Karena dia motong, berarti kan sesuai dengan kedalaman potongnya ya, kedalaman potongnya adalah sebesar D/2 ya. Dari situlah datangnya dia D. Kemudian TC rumusnya sama ya, LT per PF. Nah, di mana LT-nya tadi dapat sudah lihat juga ya, ada langkah pengawalan, panjang pemotongan, kemudian langkah pengakhiran ya. Nah, pada proses bubut, pada proses Gurdi ini, langkah pengawalan atau LV-nya ini boleh saudara buat 0 ya, atau boleh juga dia ditaruh di luar kan. Kemudian LN-nya atau langkah pengakhirannya yang perlu kita hitung, di mana langkah pengakhirannya adalah sebesar D/2 dibagi juga dengan tangen dari kappa R ya. Nah, ini dapat saya lihat besar LN ini adalah di sini ya berarti ya. Kalau kita tarik dia, ini adalah besarnya LN ya. Saudara tarik ke samping sini luarnya ya. Jadi kalau kita tarik dia dari sini misalkan, inilah LN-nya atau langkah pengakhirannya ya. Ini dia langkah pengakhiran. Ya, kira-kira LN-nya itu dari sini ya. LN. Jadi langkah pengakhirannya itu nilainya tadi adalah sebesar D/2 per tangen kappa R. Kenapa dia D/2? Karena dapat saya lihat di sini ya, kalau kita ambil kalau kita ambil bentuk ini ya. Nah, seperti kita ketahui yang ini adalah sudut kappa R itu ya. Yang ini tadi kan sudut kappa R itu ya. Sudut kappa R-nya kan di sini tadi ya. Sudut KR-nya itu. Kappa R-nya di sini. Kemudian yang LN yang ini ya. Sebelah sini itu adalah LN. Itu adalah LN. Kemudian yang di bawah ini adalah setengah diameter ya, D/2. Jarak dari ujung titik ini ya, jarak dari ujung titik ini ke
jarak dari ujung titik ini ke sini ya, dari ujung sini ke sini, sudut ini. Itu adalah ini diameter kan, dari sini ke sini berarti setengah diameter, berarti D per 2. Nah, jadi untuk mencari ln tentu kita menggunakan rumus sudut ya. Tidak bisa kita menggunakan Pythagoras di sini. Kita menggunakan hubungan sudut ya. Hubungan sudut KPR, ln dan D per 2 itu adalah hubungannya tangen. Makanya tangen dari KPR ini apa? Tangennya adalah apa namanya? Sisi apa? Sisi dari sisi yang di depan dibagi dengan sisi yang di dekatnya kan. Nah, jadi LAN-nya itu tangennya itu adalah ln per 2. Nah, sedangkan untuk RR-nya tentu dia menjadi tangen ya, tangen KPR berarti ln per 2 ya. Ln per 2. ln dibagi D per 2 ya. Sorry, ln dibagi D per 2. Jadi kalau kita mau cari ln, bentar ya. Harusnya tadi adalah D per 2 per tangen. Jadi kalau kita lihat seperti ini dia D per 2 ya. Sudutnya benar, yang ini sudutnya ya. Sudutnya benar. B KPR. Hubungannya adalah tangen ini ya. Tangen KPR itu adalah sin per tangen itu rumusnya apa? Depan bersamping. Ya, atau apa? Sin per cos ya. Rumusnya ln tangen KPR sama dengan tangen KPR ini kok kebalik. Seharusnya dia kalau dia tangen mungkin ada yang salah. Ini KPR-nya ya, sudut KPR-nya. Kemudian ini adalah D per 2-nya di sini. Oh, Bapak salah ini. Salah ya. Salah, dia kan posisinya di sini, di atas dia ya. Bukan di bawah, jadi ada yang keliru. Nah, ntar ya, kita perbaiki dulu. D per 2-nya itu kan dia di atas posisinya ya. Jadi ini ada yang keliru ya, makanya tadi ada yang salah. Nah, jadi ini di sini dia kan. Nah, D-nya itu kan yang ini dia. Cuma tadi jaraknya ini, Bapak ngambil jaraknya, tapi tertulis di bawah kan. Jadi LAN-nya jadinya kan di sini dia, berpindahnya ya. Nah, di sini dia LN-nya kan. LN-nya itu dia di sini ya. Oke. Bentar ya. Ada yang keliru. Nah, jadi LN-nya di sini. Sudutnya kan tadi di sini kan. KPR-nya di sini. Jadi kalau kita lihat oke. Ya.
Kalau kita lihat dia, berarti di sini D per 2, kappa R ya. Tangen kappa R berarti D per 2 per ln ya. D per 2 per ln, tangennya. Tangen dari kappa R. Tangen sudut kappa R itu sama dengan D per 2 D per 2 D per 2 ya. D per 2 dibagi dengan ln. Nah, dibagi dengan ln-nya. Ya. Dibagi dengan ln. Nah, jadi untuk mencari ln, tentu tinggal kita pindahkan saja dia ya. Nah, dari situlah datangnya rumusnya. Ln itu D per 2 per tangen kappa R. Jadi untuk mencari ln-nya, tinggal saudara balik saja, saudara pindahkan. Saudara pindahkan yang ini, ln-nya ke sebelah ini ya. Nah, kemudian nanti kappa R-nya dipindah ke sini ya. Sehingga jadilah rumusnya seperti yang ini ya. Jadilah rumusnya seperti yang ditunjukkan. Jadi dari situ dia datangnya rumus kedua tentang. Baik, untuk Z-nya ya, Z atau kecepatan penghasilan gramnya itu adalah PD kuadrat per 4 dikali dengan PF. Kan rumus dasarnya itu apa? Z-nya itu kemarin? Rumus dasar dari Z apa? Apa rumus dasarnya? Rumus dasar dari Z besar ini apa? A dikali P V ya. Kalau dia Gurdi berarti dia VF-nya. Kalau dia Gurdi berarti dia VF. Kalau dia Bubut VC. Kalau di press juga VF ya. Salah ya. VF juga. Di A dikali VF. Per 1000 datangnya dari, karena ini satuannya milimeter, naik satu berkurang dia satu strip ya, makanya dibagi dia sendiri. A dikali dengan PF, itu adalah rumus dasarnya. A untuk Gurdi, tentu A-nya adalah diameter ini ya, permukaan diameter ini. Nah, jadi permukaan diameternya berapa? PD kuadrat per 4 atau VR kuadrat ya. VR kuadrat sama dengan PD kuadrat per 4. Nah, dari situlah datangnya dikali dengan VF dibagi dengan 1000. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Siap, belum ada, Pak. Yang lain ada yang ditanyakan, silakan. Nggak ada? Oke, berarti kalau Bapak kasih soal apapun itu ya, saudara berartinya sudah bisa karena tidak ada yang ditanyakan ya. Mungkin kita akan ada kuis ya. Nanti Bapak kasih dulu penyelesaian contoh soal mungkin ya, satu contoh soal mungkin nanti. Kemudian setelah itu kita akan kuis ya. Akan ada kuis nantinya sebelum ujian nanti. Jadi kalau saudara memang tidak paham, silakan tanyakan saja ya. Ini sampai proses Gurdi. Kemudian selanjutnya kita akan melihat mekanisme terjadinya geram itu seperti apa ya. Jadi kita akan melihat geram itu terjadinya seperti apa. Kan tadi sisa dari proses pemesinan ini kan adanya geram ya, adanya geram. Kemudian bagaimana proses terbentuknya geram atau terbuangnya, terlepasnya ya geram ini.
atau bagian dari benda kerja yang terlepas ini seperti apa dia terjadinya ya. Berdasarkan dari teori yang lama ya. Nah, ini adalah teori yang sekarang dianut. Kalau di teori lama itu dikatakan bahwasanya terlepasnya chip atau geram itu dari benda kerja itu karena adanya ini ya, proses pemotongan ini dari pahat ini memberikan gaya ya, kemudian nanti akan memotong dari benda kerja ini, di mana pada benda kerja nanti akan terbentuk crack ya atau retak. Berdasarkan dari crack atau retak itu lama-lama dia akan menjalar ya, kemudian dia akan terlepas sesuai dengan arah dari bidang gesernya ya, atau shear zone. Jadi dia bergerak secara mikroskopik. Itu di material itu ada bidang gesernya. Nanti dia akan terlepas benda kerja tersebut yang dipotong sesuai dengan bidang gesernya ya. Nah, itu menurut teori yang lama. Kalau pada teori baru itu dia berbeda ya, karena adanya tegangan ya, karena adanya tegangan geser akibat adanya gaya ini ya, gaya yang diberikan oleh pahat ya, adanya gaya pemotongan ya, sehingga menimbulkan di sini tegangan geser ya, tegangan geser, dan menyebabkan nanti material itu berpindah sesuai dengan bidang geser. Sekarang tadi adanya tegangan geser tersebut. Nah, ini adalah teori terlepasnya benda kerja dari terlepasnya geram ya, terlepasnya geram dari permukaan benda kerja yang kita potong. Oke, mungkin untuk malam ini karena sudah jam 9 ya, kita cukupkan dulu, nanti kita cari lagi waktu yang lain. Nanti saudara tunggu aja ya. Tadi karena hujan, Bapak tadi dari masjid ya, jadi hujan agak telat sampai di rumah, jadi agak lama mulainya tadi, sehingga kita hanya bisa setengah jam ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan di pertemuan berikutnya, karena ada jam 9 ini, jadi kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan, mungkin bisa Bapak tampung dulu ya. Nanti kalau seandainya tidak dijawab hari ini, kita jawab di pertemuan berikutnya atau melalui grup Bapak sampaikan. Baik Bapak, ini ya Bapak lihat absen ya. Ini kebetulan sudah direcord. Tezarwira, Pramudia, Rio Caniago, Iksan Dwita, Rahmat Hadi, Arya Duta, Muhammad Dimas ya. Muhammad apa ini? Ini Muhammad apa? 002 ini Muhammad G1C Muhammad Dimas ya. Bill Clinton, Ya, Pak. Nanda, Ran Cahyo, Ferdinand Ompusunggu, Alfato, Alvis, Randino, Aldi Simangongsong ya. Fadilah Akbar, ini Detran Rivaldo, ada orangnya. Detran. Nggak hadir berarti ya. Detran. Ada Detran. Detran tadi ada, Pak. Meti Eliza, Andreas, Eliza mana? Ada ya? Andreas, Anggi Supratman, Raihan apa ini namanya? Raihan Salu ya. Raymond namanya apa? Raymond saja ya. Fauzi Wiranata, Raymond, Joshua Paruli, Raymond, namanya cuma Raymond aja ya.
Namamu cuma Raymond. Nggak ada orangnya kayak Pak. Ado itu orangnya. Ado itu orangnya. Mana? Tinggalkannya itu Zoom. Agung Setiawan, Ada Pak. Rasidik Karunia ya. Ahmad Hadi Aryani. Muhammad. Kok balik lagi ke sini? Misalnya. Tegar Anugerah. Tegar Anugerah. Ada, Pak. Muhammad apa nih? Muhammad Fikri. Fauzi Wiranata. Ada, Pak. Iya, channel aku beda. Rio Aryan ya. Agung Setiawan. Hadir Pak, hadir. Ya, Pak. Oke. Fadila Bar.